Hey, what's up Fusik Nation? Pada video kali ini agak berbeda dari biasanya. Karena biasanya kita ngobrolin tentang dashboard, kita kali ini ngobrolin di luar dashboard, tapi sangat-sangat mempengaruhi mungkin di luar dashboard dan kehidupan kalian. Jadi akhir-akhir ini aku agak gimana ya, kayak mungkin resah atau mungkin dengan pembahasan law of attraction gitu ya. Kenapa? Ya jadi kebanyakan orang Indonesia itu masih, bukan kebanyakan orang Indonesia ya, most people ya in our world itu masih belum terlalu paham gitu ya, yang law of attraction yang sebenarnya itu kayak gimana. Nah, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun ya, ternyata law of attraction yang dimunculin di film itu ataupun di buku itu ternyata nggak semudah, nggak segampang, dan nggak sesimpel itu gitu. Jauh lebih dalam dan lebih susah gitu. Singkatnya, itu ada suatu buku yang ngebredel lebih advance lagi daripada si The Secret itu ya. Bukunya nama adalah Reality Transurfing gitu. Nah, jadi kenapa kok seseorang itu bisa mendapatkan ya, entah dia dengan berdoa gitu atau secara nggak sengaja, itu karena certain people attract certain situation ya, certain thing dan certain people gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan kita kok minta sesuatu terus dikasih, bukan ya. Karena kita itu mendapatkan sesuatu karena sesuai dengan kapasitas dan capability dan karakter dari kita gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman ya yang ngerasa kok bisa aku kok stuck atau mungkin duit aku cuma segitu-segitu, ya karena memang itu adalah diri kamu ya. Sehingga kalau kamu mau gimana-gimana aja, ya kamu nggak akan menarik lebih dari itu ya. Jadi kita itu hanya akan menarik sesuai dengan yang ada di dalam diri kita. Nah, terus gini, misal nih, terus gimana nih caranya kita bisa mencapai suatu target gitu. Nah, tentang topik si law of attraction ini ya, banyak sekali suatu topik yang kita sering bahas, atau mungkin kalau teman-teman baru pertama kali denger ini ya, itu ada suatu pembahasan yang namanya adalah afirmasi atau visualisasi. Nah, itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kalau secara pembahasan secara teknisnya itu adalah cara kita menggunakan imajinasi ya, kita merem gitu ya, tutup mata, terus kita membayangkan apa yang kita inginkan ya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman belajar juga di ilmu vibrasi itu, jadi ketika seseorang itu ingin, berarti dia tidak punya. Nah, diingat ya, ketika seseorang itu ingin, berarti dia tidak punya. Nah, terus gimana caranya kita itu bisa ya meraih ya apa yang kita inginkan dengan cara tidak menginginkan sama sekali. Nah, kan jadi susah banget. Jadi kayak gimana ya? Harusnya ingin kok malah nggak diinginkan. Nah, jadi ada suatu konsep yang ini konsepnya ini bisa diterima secara seluruh umat manusia ya. Jadi kita itu ya, misal nih kamu ingin sesuatu, katakanlah kamu ingin rumah gitu ya. Nah, kalau rumah ya, gimana pun caranya, ketika kamu memvisualisasikan itu, kamu harus benar-benar bisa merasakan kamu sudah tinggal di rumah itu. Jadi bukan minta rumah ya, tapi kamu benar-benar merasakan sudah ada di rumah itu. Rumah itu sudah jadi milik kamu ya. Jadi sebenarnya mau tekniknya, mau afirmasi, mengulang kata-kata, mau visualisasi, endingnya adalah kamu harus bisa ngehack otak dan perasaan kamu ya, supaya kamu tuh bisa yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang kamu inginkan itu sudah ada di masa sekarang ya. Karena secara konsep waktu ya, sebenarnya waktu itu kayak ilusi gitu ya. Nah, kalau kita bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa apa yang kita inginkan itu sudah ada di masa sekarang, boom, kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya gitu kan, kita ini kan misal tadi ya kepengen rumah gitu kan. Lah, rumahnya aja kan belum ada gitu kan. Terus gimana caranya kita itu bisa merasakan itu? Nah, ada berbagai macam cara ya. Misal ya, kalau rumah, mungkin teman-teman bisa lihat rumah, lalu datang juga ke rumahnya, terus dirasain gitu ya. Bisa juga kalau misal aku nih kepengen beli moge gitu kan. Gampang, kalau bisanya itu baru nyewa moge, yaudah sewa moge aja gitu ya. Karena manusia itu ya, dengan kita bisa merasakan, maka rasanya itu bisa kita ulang-ulang. Nah, bahan yang udah kita experience tadi, ngerasain sesuatu yang kita inginkan tadi. Nah, itu yang kita ulang-ulang ketika kita melakukan visualisasi gitu. Oke ya, recap ya, tadi yang udah panjang lebar tadi itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah lihat video ini sampai di akhir ini ya, ini nggak akan panjang-panjang ya, karena ini spontan aja gitu ya. Jadi buat teman-teman itu ketika menginginkan sesuatu, dia itu jangan terlalu diinginkan ya, karena nyatanya sesuatu itu jika semakin dikejar maka akan semakin menjauh. Oke ya, jadi ketika menginginkan sesuatu ya, dirasakan, benar-benar dirasakan bahwa
yang kalian inginkan itu memang sudah ada, sudah terjadi dan sudah menjadi milikmu. Karena berdasarkan agama aku itu ya, barang siapa bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Nah, ternyata bersyukur itu bisa kita dengan memvisualisasikan apa yang kita inginkan tersebut. Oke, itu ya guys. Mungkin nanti next time ya, aku akan nge-share juga tentang topik seperti ini ya. Itu tentang gimana kok seseorang ya, mungkin seseorang ini bisa katakan sorry ya, itu orangnya tuh mungkin brengsek gitu ya, suka nipu orang atau mungkin ya tapi aja kurang keren, tapi ternyata dia bisa dapat cuan berulang-ulang bahkan jumlahnya besar. Nah, kok bisa sedangkan orang yang menganggap dirinya baik malah kok dirinya itu nggak mendapatkan cuan yang lebih banyak karena dirinya merasa dirinya itu worth ya untuk mendapatkan nilai sekian rupiah atau ya nilai-nilai tertentu. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya. Oke, gitu aja dari Fusik. See you again in the next video. May we always live in prosperity. See you.